Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau di situ ada bapak dan ibu, yang disebut pertama ibu, bukan bapak. Karena di sisi Allah, ibu-ibu lebih mulia daripada bapak. Ibu-ibu dan bapak yang saya hormati, alhamdulillah, syukurillah, malam hari ini kita bisa bersama-sama, bisa kembali bersilaturahim, bisa kembali ngaji bersama-sama, mempelajari apa yang Allah tuntunkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Ada salah satu hadis Rasulullah SAW ini, sebelum nanti ada tanya jawab, semoga tidak ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya kan nggak ada yang jawab. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda begini, man kana yuhibbu an ya'lama manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatallah indah. Fa inallah yunzilul abda minhu haitsu anjalahu min nafsi. Kalau ada orang yang ingin tahu, sebenarnya kedudukanku di hadapan Allah itu macam apa? Ibu, pengajian sudah dimulai, Bu. Pengajian sudah dimulai, ngobrolnya dihentikan dulu. Kalau ngantuk malah ngobrol. Tapi ngobrol jangan. Saya jujur aja, saya tuh kalau pengajian ada yang ngobrol, saya terganggu sekali. Gitu. Seakan-akan saya ingin memberikan kesempatan kepada yang ngobrol untuk berbicara. Jangan sampai tabrakan pembicaraan. Paham ya, Bu? Jangan sakit hati loh. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang ingin tahu kedudukannya di hadapan Allah? Ingin tahu nggak? Ingin tahu nggak kedudukan kita di hadapan Allah? Bagaimana cara mengetahui kedudukan kita di hadapan Allah? Caranya gampang. Lihatlah dalam diri sendiri bagaimana kedudukan Allah terhadap kita. Bagaimana kedudukan Allah di hadapan kita. Sudah seberapa penting Allah bagi kita. Sudah seberapa kita cintai. Sudah seberapa kita taati. Sudah seberapa jauh kita meninggalkan larangan-larangan Allah. Nah, dari situ kita bisa melihat, oh kalau begitu Allah masih benci dengan saya. Kenapa? Saya masih suka benci pada orang kok. Oh kalau begitu Allah belum mencintai saya. Kenapa? Karena kalau sholat sering ngalamun. Wah kalau begitu saya Allah masih membenci saya. Saya sedekahnya ngatur baru. Seharian saya beberapa kali ini nggak pernah sedekah. Saya masih suka tukaran dengan tetangga. Berarti Allah masih membenci saya.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat benci dengan orang yang suka sedih, yang suka merasa menderita. Allah sangat mencintai terhadap orang yang bertawakal mampu kersa Allah. Engkau telah menyaksikan hamba telah berikhtiar. Allah sangat marah dengan orang yang pemarah. Allah sangat benci terhadap orang yang suka membenci orang, dan Allah sangat benci terhadap orang yang disalahkan malah menyalahkan. Nah sekarang mau ini diukur diri-diri, sholatnya gimana? Allah mencintai orang yang suka berzikir, zikirnya gimana? Allah sangat mencintai wanita yang taat kepada suami, tidak pernah membantah, tidak pernah mengumpat, tidak pernah ngomel, tidak pernah. Bagaimana panjenengan ibu? Allah sangat mencintai laki-laki yang sangat mencintai istrinya dan membahagiakan istrinya. Allah sangat mencintai orang yang mencari rezeki yang halal, meskipun sedikit tapi halal. Itu jauh lebih berharga daripada yang banyak tetapi halal. Ya, halal. Setengah haram, setengah halal. Dengan sekarang banyak orang dagang kalau ngabusi itu rezekinya halal itu. Tanya, wong bakal jeruk. Bu, niki jeruke legi napa kecil? Oh niki legi. Nggih, mbon kula boten sias tumbas, wong kula mados sing kecut. Itu benar-benar terjadi Ibu. Adik ipar saya itu paling senang kalau makan jeruk yang kecut. Kalau yang manis dia nggak doyan malah. Suatu ketika pergi ke pasar, tanya, "Lu banget? Oh, niki jeruknya kecut napa lagi, Bu?" "Oh, niki manis, niki saya itu niki jeruk saking Malang atau mana?" "Malang, jeruk Malang ya." "Jeruk dari mana ya yang manis?" "Palembang, Medan, dan sebagainya." Terus saya bilang, "Oh, gempar badan sias." "Lagi kenapa deh?" "Belum ada sing kecut." Padahal bakul jeruk itu tadi semuanya manis. Padahal untuk ukuran manis itu disawang atau dicicipi? Dicicipi. Dia belum mencicipi kok sudah mengatakan manis. Ya ini bohong, nggak boleh. Makanya dengan dagangannya ditawar, "Ini regane pinten, Pak?" "Ini kawan dosa Ibu." "Boten selangkung mawon Pak. Kulane dereng diundi padahal kulane likur iki." Kulane dereng diundi. Itu sudah bohong. Seandainya terjadi pembelian, terjadi keuntungan, maka keuntungannya menjadi halal. Sebagian haram, sebagian halal. Gitulah ibu-ibu sekalian, bapak yang saya hormati, sekitar mukadimah. Sudah jam 8 lebih 20 menit. 15. Orang belas. Ayo terlambat. Itu terlalu lambat 2 menit. 3 menit. Itu terlalu cepat. Ya, itu baterainya, ini baterainya juga lari. Ya, kapan? Mungkin ada pertanyaan, tapi namanya tidak ada pertanyaan kan? Ada. Baik, dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bertanya, ada informasi bahwa mikrofon yang saya pakai ini baru Bapak Ibu adalah kita dari Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan mikrofon ini menjadi pahala jariah kita semuanya untuk bisa dimanfaatkan demi kemaslahatan umat. Alhamdulillah ini harganya Rp1.700.000 ya.
sengaja tidak kami ambil yang terlalu mahal agar semuanya bisa tercukupi. Demikian. Kemudian pertanyaan yang akan kami ajukan ini mewakili dari pertanyaan jamaah. Apa yang harus kita lakukan Ustaz apabila kita, ini pertanyaannya untuk sholat subuh. Apabila kita datang ke masjid sudah ada qadarullah, waktunya mepet dengan waktu iqomah, apakah kita mendahulukan, sebelumnya kita tidak sholat qobliyah di rumah, apakah kita harus sholat tahiyatul masjid atau sholat fajar atau qobliyah, dan mana yang lebih fadilah? Begitu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya biar nggak lupa. Mungkin ada bapak-bapak yang tidak tahu bahwa sholat sunat yang bisa dikombok, ditunda, artinya tidak dari sana pada waktu itu ada dua sholat. Yang pertama adalah sholat qobliyah subuh, itu bisa boleh dikotok. Dikotok tahu ya? Ya contoh tanda itu, ada seorang mau sholat subuh, ya, sampai di masjid itu jam menunjukkan tinggal hanya 1,5 menit misalnya, kan nggak cukup untuk sholat qobliyah. Kalau seandainya sholat mesti subuh, ya oleh sholat kurang enak benar. Timbang asal-asalan, santai aja, tunggu sampai qomat, kemudian sholat subuh. Sholat subuh 2 rakaat selesai, berzikir, kemudian setelah berzikir silahkan pulang, tunggu sampai terbit matahari, sholatlah 2 rakaat qobliyah subuh. Itu boleh, itu hadisnya sahih. Itu ada, saya mendapatkan hadis ini, saya tidak hafal hadisnya, saya mendapatkan di Riyadhus Shalihin, di Fiqh Sunnah, ada 3 kitab, satu itu kopi, selalu yang satu. Jadi sholat qobliyah subuh dalam kondisi terpaksa loh ya, tidak kemudian lembangan kuning enak. Agar orang itu waktu sholat qobliyahnya ngarep qodok, nggak boleh yang semacam itu. Ini benar-benar kondisi darurat. Sampai di masjid kok sudah menjelang qomat, tidak usah tergesa-gesa sholat qobliyah subuh, ikut saja jamaah subuh. Kemudian setelah itu baru nanti setelah terbit matahari sholat 2 rakaat niatnya qobliyah, atau yang kedua sholat tahajud. Tetapi ada tapinya, ini diberlakukan untuk yang rutin sholat tahajud. Sing kala-kala kerenan gini, jadi mau boleh sholat kalau jam waktu duha, nggak boleh. Yang rutin kolo-kolo kok kerenan itu, kolo-kolo kerenan itu boleh. Kemudian sholatnya nanti setelah terbit matahari, bisa tapi diusahakan sebelum sholat duha, ya. Ini hadisnya soalnya, saya kira itu aja. Jawabnya pendek-pendek aja, nanti kalau panjangan keborok. Saya bertanya, kalau Abdi silakan. Pas jamaah itu pas sir itu biasa ada makmum, kebetulan saya simam gitu, sering ngajasin lafaznya itu malah lebih jelas daripada imam benar pasir gitu. Lah itu kadang-kadang memang sangat mengganggu. Lah itu hukumnya gimana? Lah kalau memang itu hukumnya haram misalnya,
Padahal sering banget itu, seru banget itu loh. Terima kasih. Maksudnya yang misalkan lafaz niat atau bagaimana? Lafaz Al-Fatihahnya itu kadang-kadang rukuk, kadang-kadang sujud. Saya pernah sholat di samping orang membaca Fatihahnya keras banget, padahal dalam keadaan diri saya nggak karu-karuan lewat. Saya iya karena butuh, iya karena saya di sana sudah ihdinasyo. Saya main ini. Waduh, kalau mengganggu hukumnya haram. Tapi kalau tidak ada yang terganggu, makruh. Paham ya? Ya. Kalau sampai ada yang terganggu karena bacaan kerasnya, jadi monggo ibu-ibu bapak-bapak sambil koreksi diri. Kalau sedang sholat duhur, asar, maghrib rakaat ketiga, isya rakaat 34. Ya? Ada yang alhamdulillah. Ya, betul. Jadi kalau saya orang ya. Mengingatkannya gimana ya diingatkan, tapi jangan berharap berhasil. Karena apa? Sudah kebiasaan. Ya, atau contoh, saya pernah mengajarkan tentang bagaimana cara takbir. Takbir itu sampai ke pundak, ini yang Bukhari Muslim, yang hadis Bukhari Muslim, sampai ke pundak tangan ini, sampai ke pundak jempol searah dengan telinga. Yeah. Tapi ada orang yang sholatnya biasanya Allah sekian, ya sekian lagi. Kenapa? Karena sudah kebiasaan dan itu refleks. Gitu. Ya saya ada yes bro, seperti kamu harus ngajari. Gitu. Iya. Nah makanya ibu bapak yang saya hormati, saya pernah ada orang sholat itu ini kalau sholat sunat ba'diyah itu masya Allah benar-benar sholatnya budulanan, sholatnya itu bisa masakan ini. Sebelah kanan ada sajadah sekalian. Sudah. Oh ini memang sudah ada di sana. Salatnya ya. Saya yakin itu enggak mau Fatihah atau enggak. Itu saking-sakingnya saya pengen ingatkan efektif, itu saya rekam. Saya bawa HP itu, rekam dari samping kayak ini rekam sampai selesai. Kemudian saya ingatkan, Mas, panjenengan kalau sholat sunat ini enggak sah. Gitu. Dia kebetulan dekat dengan saya karena dulu dia mantan murid di SMA. Jadi dekat dengan saya. Oh gini Pak Haris, motor nuwun sangat. Oh gitu. Oh nek betul dirakan dari keluar percaya lho Pak Haris. Nah ini udah rekaman panjenengan kan. Setelah itu 3 hari kemudian saya lewat lagi, dia sedang sholat sunat, saya perhatikan dari samping kanan persis seperti ketika ingat yang mencengkang jadi Ini saya. Insyaallah ternyata kebiasaan itu ya, itu menjadi watak. Hati-hati loh bapak-bapak, ibu-ibu panjenengan kebiasaan jelek di dalam hal mengenai masalah salat. Karena salat itu penentu hidup kita. Penentu hidup kita. Kalau salatnya rusaklah semua urusan kita. Dan salat itu yang paling sempurna adalah apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau panjenengan suruh milih
milih mana hadis yang diriwayatkan Muslim dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim? Yang kedua. Milih yang Bukhari Muslim. Memang di dalam hadis Muslim ada tuntunan kalau takbir itu sampai di dada. Allahu Akbar. Ada. Tetapi Bukhari Muslim warfa' yadaka hadwa mankibaik muhadiyan bi ibhamaika udhunaika. Allahu Akbar. Ini menghadap ke arah kita. Allahu Akbar. Itu yang riwayat Bukhari Muslim. Kalau nggak percaya lihat di buku tarjih. Itu himpunan HPD. Itu ada dua-duanya. Ada yang sampai dada Muslim dan ada yang sampai dengan muhadiyan bi bahamaika udhunaika, searah jempol tanganmu dengan telinga. Ini laki-laki maupun perempuan sama. Mohon dikoreksi. Bahan-bahan panjenengan ada ya, kekeliruan sesedikit apapun kalau sudah diketahui segera koreksi. Sebab kalau tidak, nanti kalau sudah sampai banyak, rukuk, sujudnya, bacaannya, kita banyak sekali tugas-tugas yang Allah bebankan kepada kita. Saya kira cukup. Yang lain mungkin dari ibu kalau persilakan. Apa yang disampaikan dulu? Dinyalain mic-nya. Dua-dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. mesti harus angel gitu. Pertanyaan mesti awal ketawa. Mau tanya Pak, kalau kita sholat kan bacaannya nggak boleh ditambah-tambahin. Sedangkan ada yang menanjurkan setelah sujud terakhir kita membaca itu apa doa. Terus sama yang terakhir, tahiyat terakhir itu kita membaca doa. Itu kadang-kadang lupa kalau akasir gimana, maksudnya keluar sedikit nggak dalam hati, dosa nggak? Makasih Pak Ustaz. Kata-kata menambah itu kalau Rasulullah tidak mengajarkan, itu namanya nambahi. Contoh, ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbighfirli wali walidayya amin. Itu rabbighfirli wali walidayya ini tambahan. Kita rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, ini tambahan. Yang sebenarnya riwayat Muslim mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sujudnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu namanya yang tadi wa bihamdi rabbighfirli wali walidayya wali walidayya. Rabbighfirli wali walidayya amin. Itu tambahan. Dalam bahasa Arab tambahan namanya bid'ah. Likulli bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan orang yang suka berbid'ah itu masuk neraka. Gitu. Nah, namun yang ditanyakan tadi, berdoa ditambah ketika sujud terakhir itu ada tuntunan. Boleh kita menambah doa pada waktu sujud terakhir atau tahiyat terakhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh di tahiyat terakhir, di sujud terakhir boleh ditambah. Sepanjang apa Pak? Sepanjang-panjangnya, selama-lamanya silakan. Dengan satu syarat, ketika sholat sendirian. Ketika sholat
Sendiri, bukan berjamaah. Kalau berjamaah mengacaukan jamaah, apalagi jadi imam. Imam sujud suwi banget ini. Makmum wis ndrek utang iki. Kacau ya. Iya. Iya. Mana itu ada orang mana kayak jadi imam, kayak sujud terakhir banget ya. Jadi perselisihan di dalam jamaah. Itu tidak boleh. Ya, baik menjadi makmum atau menjadi imam. Karena kalau menjadi makmum, wa idza raka'a farka'u. Kalau imam rukuk segera rukuk. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud segera sujud. Artinya semua gerakan segera. Nah ini sujud terakhir imam sudah Allahu Akbar, sudah tahiyat, ini masih sujud terus. Maka dia tidak sah sholatnya. Karena berbeda dengan apa yang dilakukan oleh imamnya. Gitu. Ya. Makanya hati-hati panjenengan kalau sholat memahami boleh menambah doa di waktu sujud terakhir atau waktu setelah bacaan tahiyat akhir boleh, tetapi di sholat sendirian, sholat sunat tentunya. Ya, sholat sunat sendirian boleh membaca doa yang banyak, silakan gitu. Tetapi tidak boleh pakai bahasa Indonesia, harus bahasa Al-Quran atau bahasa hadis. Ya, doanya yang dituntun oleh Rasulullah atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ya Allah, berikanlah rezeki berapa. Tidak boleh. Tidak boleh merubah bahasa di dalam sholat. Ya kan? Kan boleh, enggak boleh kan? Allah Maha Besar. Sama dengan berdoanya. Ada tambahan? Pertanyaan tadi sepertinya mau nambah. Boleh pakai Allah Maghfir ya Pak, kan ada itu tuntunan yang ayo. Pakai mic biar masuk rekaman, pakai mic. Kan ada yang baca subhanallah wa bihamdika Allahu Akbar, tidak ada ya, tidak Allah Maghfirnya nggak ada ya Pak, cuma Allah subhanallah. Subhanarabbiyal a'la. Enggak pakai Allah Maghfirnya enggak kasih baik. Untung saya nggak ikut bingung. Subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi. Doa rukuk dan sujud itu macam-macam. Ada doa rukuk Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, itu boleh. Ada doa rukuk Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Ada doa rukuk Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Boleh. Gitu. Nah, bagian yang hafal yang mana? Itu yang dibaca. Jangan membaca yang tidak hafal. Nanti membacanya nggak hafal, nggak dibaca itu. Pak, kalau lagi sholat itu biasanya lupa Pak. Oh iya, memang. Saya juga sering begitu. Jadi marah sekali. Mau ibu yang lain, ayo silakan. Sudah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, ini seputar mengikuti iman salat jamaah. Sering saya melihat kok bermacam-macamnya. Ketika kita menjadi makmum mas karena terlambat, tata cara itu apakah kan ada yang ada yang
kita menjadi makmum masbuk. Makmum masbuk sudah tahu semuanya ya. Ini saya yang ngalamin seorang muda. Ya. Makmum masbuk itu makmum yang terlambat. Datang, sholat sudah dimulai, sudah dapat rakaat pertama, ya. Kemudian ikut rakaat kedua. Sebaiknya disunahkan mengikuti semua gerakan imam. Posisinya duduk juga. Kalau imam tahiyat awal, imam duduk tahiyat akhir, sebaiknya makmum yang terlambat itu juga duduk tahiyat akhir. Tetapi apabila duduk tahiyat awal karena dia belum tahiyat akhir, itu tidak apa-apa, hanya sebaiknya. Gitu. Nah, kemudian ibu tadi ada satu kata yang saya tertarik. Kok orang sholat kok macam-macam sekali? Ya. Ada beberapa faktor. Satu, sebagian orang sholat tidak pernah belajar sholat. Ya kan? Pernah kan jalan melihat ada orang sholat ini? Begitu sami Allah di mana dia langsung sujud. Itu tidak tumakninah. Tumakninah itu wajib. Tumakninah itu apa? Tenang. Ya. Contoh tenang. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini. Ini yang tenang. Yang tidak tenang. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini. Paham? Ada jeda waktu beberapa detik. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta baina masyariqi. Rukuk. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfir. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Sujud. Allahu Akbar. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Jadi diam sejenak baru baca. Diam sejenak baru baca. Itu namanya tumakninah fil harokah. Karena tumakninah ada tiga. Tumakninah fil harokah, tumakninah fil qalb, tumakninah fil qiraah. Tumakninah di dalam bacaan. Tidak membaca ketika terutama sir. Kalau sir itu ya namanya juga sir ya. Seringkali orang tidak mengingat bahwa disaksikan oleh Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Cepat sekali. Tetapi kalau ketika menjadi imam bacaan jahar, alhamdulillah, dilakukan dengan sangat merdu. Tapi begitu sih, alhamdulillah. Kalau nggak percaya, datang ke Al-Mansur. Kalau sir cepat tebal. Saya kalau di sana, tapi ini rahasia loh. Saya kalau salat di sana itu selalu kalau baca Fatihah baru sampai iya karena Abu dua iya Allahu Akbar ya saya katut Allahu Akbar. Masa saya rampung nggak boleh. Faidah rokaat farkal. Kalau imam rukuk segera rukuk. Rampung rukuk. Gitu. Makanya saya pernah mengatakan kalau dalam satu masjid ada orang yang pertama kali masuk surga, yang pertama kali masuk surga adalah imam. Masuk neraka juga. Tetapi kalau yang pertama kali masuk neraka, kemungkinan juga imam. Iya.
seperti pemimpin kan. Di Wonosobo ini yang pertama kali kemungkinan masuk surga adalah Pak Afif, tapi kemungkinan pertama masuk neraka adalah Pak Afif. Pemimpin itu adalah penentu, ya, mewakili semua. Kalau pemimpinnya baik, ya, pemimpinnya baik, makmumnya sholatnya baik, maka pemimpin mendapatkan pahala sama dengan makmum. Tapi kalau sampai salah, yang menanggung dosa imam, gitu. Yang menyebabkan pemoleh maca alhamdulillah rabbil alamin. Siapa? Imam. Yang maca alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin sampai iya kana butuh mesti ruku tak ganti yo saiki alhamdulillah walillah. Kebut nih men ora ketinggalan. Ini bacaan yang jelek sekali, gitu. Ya. Kemudian ada satu tambahan sebentar, terutama untuk bapak-bapak, kalau panjenengan datang ke masjid, ya, panjenengan rumahnya di tempat Pak Rudi misalnya, Pak Rudi aja lah, mau datang ke masjid di sini, di tengah jalan di tempat depannya Pak Rudi sudah komat. Tidak boleh mempercepat jalan, tidak boleh tergesa-gesa apalagi lari, gitu. Tidak boleh. Idza ataitumus shalah, ya, fa'alaikum bis-sakinah. Kalau kamu mendatangi salat, kamu harus tenang. Ya. Kemudian dikatakan wa ma fa'atakum fa'atim, yang tidak kamu bisa ikuti sempurnakan, yang bisa kamu dapatkan kamu laksanakan. Jadi kalau sudah terlambat ya terlambat aja lah, sudah tidak apa-apa. Terlambat itu tidak apa-apa, asal jangan sering sengaja selalu. Ya udah ngerti rumahnya rumahnya di Pak di sana ada sudah selesai, ketemu iya, calon terlambat. Iya, lumayan jauh kan baru dia. Nah, ini Al-Huda, apalagi Pak Endro, tahu man. Ya gitu ya. Ada lagi? Alhamdulillah sudah tidak ada. Oh ada. Bukan bapak-bapak. Waalaikumsalam. Di sini saya memberikan pertanyaan, ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana hukum salat isya diundur karena kajian. Terus yang kedua, pada saat orang yang sedang sholat sunnah lalu mengalami mengumandangkan agama sehingga orang tersebut malah lanjutkan sholat sunnah, bahkan orang tersebut tidak tahu waktu iqamah telah dikumandangkan, bagaimana solusinya? Apakah ia harus dibatalkan atau tetap dilanjutkan? Terus yang poin ketiga, apa saja syarat sholat jamaah karena hujan? Bagaimana ibu-ibu yang sering sholat di rumah meskipun bersama anggota keluarga yang perempuan secara berjamaah, apakah bisa dijamak karena hujan di rumah, terutama ibu-ibu yang masih? Yang pertama. Yang itu sholat isya diundur karena kajian. Sholat isya diundur karena pengajian, Ya. tidak boleh. Lebih penting mana sholat isya dengan pengajian? Lebih penting sholat isya. Kecuali kalau nah, sesekali, kalau rutin tidak boleh. Ya. Kalau rutin tidak boleh. Seperti misalnya panjenengan mengundang seorang mubarak besar, pengajian akbar. Pengajian dijadwalkan habis sholat maghrib langsung pengajian.
Setelah itu pengajian. Ternyata persiapannya belum begitu siap. Akhirnya nunggu. Kurang lebih 1/4 jam sebelum Isya pengajian baru dimulai. Kalau dihentikan Isya, orangnya bubar. Tapi kalau diteruskan melanggar Isya, ya teruskan aja. Itu ya. Jadi yang kedua, sholat sunnah. Kalau kemudian sedang sholat sunnah kok qomat, maka dibolehkan kalau sudah mendapatkan 1 rakaat diteruskan meskipun sudah qomat. Tetapi kalau baru Allahu Akbar, alhamdulillah, Allahu Akbar, batalkan. Ya, harus dibatalkan. Makanya masjid sekarang itu ada tanda iqamah, kan? Ada jinnya dah. Sudah. Ya, antara masih koma tinggal berapa menit, berapa detik ada kan tulisannya? Ya. Nah, kalau sudah semacam itu waktunya komat-komat. Tidak usah nunggu. Kan kalau biasanya kan muadzin jelas-jelas ya salat. Kan? Tapi kalau sudah ada waktu titik komat, orang sudah harus tahu. Ini untuk pembelajaran juga. Tidak sembarangan sholat sunat di waktu jamaah. Kalau sudah waktunya komat ya komat. Wong wis ngerti menggarek menggarek 15 detik kok Allahu Akbar. Ya, ada orang, saya pernah melihat orang sholat maghrib, dia terlambat. Ini imam sudah membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, rakaat kedua dia datang Allahu Akbar, kemudian nututi overlap. Kemudian dia ikut rakaat kedua, sholatnya tidak sah. Yang ketiga, ya, yang persoalan syarat jamak karena hujan. Bagaimana ibu-ibu yang itu Sholat di rumah. Ya, apakah bisa dijamak? Begini Bapak sekalian dan ibu-ibu yang saya hormati, sholat jamak waktu hujan itu ketika ada di masjid, bukan ketika ada di rumah. Saya sholat zuhur di masjid, hujan lebat sekali, lebat loh ya. Kalau kita keluar kudus, maka ajaklah jamaah. Mari bapak-bapak sekalian, kita sekalian sholat asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. 4 rakaat. Nah setelah itu maka sudah tidak perlu sholat asar lagi. Meskipun terang benderang ketika waktu asar. Gitu. Ini hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Saya pernah loh waktu Jumatan dia di masjid ini. Mbah Z juga sering dulu. Ya, ketika ada sholat dan pikiran pas hujan. Kemudian saya qomat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang sholat hanya 2 larik. Yang lain-lain orang nggak podo sholat. Kenapa? Sekali lagi, banyak orang yang tidak pernah belajar. Ketika ada sesuatu yang tidak biasa dia lakukan, dia tidak berani melakukan. Dengan pernyataan terakhir, bagaimana posisi atau syiarnya takmir? Itu kok Masjid An-Nur asar kok nggak adzan dan sebagainya. Padahal kita sebagai takmir sudah melakukan sholat asar karena dijamak. Takmir boleh menyuruh orang lain untuk asar. Kemudian yang belum sholat silahkan sholat. Kan ketika itu sholatnya belum semua jamaah, mesti ada yang belum
sholat, dibangun apa namanya jamaah baru, semacam itu. Ya. Jadi di dalam hadis ketika hujan, muadzin boleh merubah lafaz azan. Apa itu? Kata-kata hayya 'alas shalah itu boleh as-shalatu fi hujurikum. Fi buyutikum atau fi hujurikum. Salatlah kalian di rumah-rumah kalian semua. Itu ketika hujan deras. Hujan deras lagi gitu. Jadi Ibu sekalian, Bapak yang saya hormati, ketika hujan itu boleh terhalang sholat wajib kita untuk datang ke masjid. Sudah habis waktunya? Tadi yang mulai ada Pak, kalau kita keluar kebus gitu ya? Iya, bukan gerimis loh ya. Bahasa Arab itu tentang hujan ada 3 macam. Ghois itu hujan barat, hujan deras diiringi angin, ini namanya ghois. Nek mator itu hujan besar, kalau kita keluar kebus. Kemudian yang kedua muter, gerimis. Muter, gerimis. Nah, muter ini tidak termasuk yang dijamak. Yang dijamak hanya 2, yaitu ghois dan mator. Ya, saya pernah dengar di Al-Huda, gerimis-gerimis dijamak. Nah, kan udah itu kan macam-macam. Iya. Nah, tapi saya nggak sempat menjelaskan karena nggak ada yang bertanya pada saya waktu itu. Walaupun pada saat menjamak di tengah-tengah jamak itu hujannya berubah jadi gerimis atau bahkan terang. Nggak masalah. Yang penting pada saat takbiratul ihram. Iya, takbiratul ihram sedang hujan deras. Rakaat kedua srengenge ini wah panas banget. Dan ketek. Oh, waktu dialita itu bukan gerimis. Begitu kita sholat itu terus reda, terang banget. Nah itu kan yang ya, yang penting ketika takbiratul ihram masih hujan deras. Ya, kadang yang seringkali ketika selesai salat di terang, enggak apa-apa, mantap saja wong itu tuntunan. Saya kira ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, pelajaran kita malam hari ini semoga menjadi hidayah Allah buat kita semuanya, dan semoga kita semakin semangat untuk mempelajari, karena ini baru bagian pertama yaitu mengenai sholat, nanti bagian kedua mengenai misalnya jenazah, bagian yang ketiga misalnya mengenai siap. Bagian keempat mengenai mati dan saya kira ini pelajaran kita malam hari ini, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Saya mohon maaf apabila ada keliru dan salah. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.